Dan saya lihat di rawat jalan tadi kamar mandinya bersih. Nah, Alhamdulillah. baunya kopi dan roti. Jadi nggak ada lagi bau apa tuh pembersih ruangan. Apa tuh? Bipol, sorry. Cantik dan informatif sekali. Yes. Keren. Keren. Masuk ke dalam, ke rawat inap, ke bedah sentra, kemudian juga ke ruang anak-anak tadi. Saya melihat, ada taman untuk anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Berorientasi pada kualitas layanan. Mantap. Jadi memang itu salah satu ikhtiar kita, Bu Kadinkes dan Bu Ninit ini ya. Dan buat teman-teman tahu semua ya, Bu Ninit ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi, tentunya beliau sudah tahu lah asam garamnya mengenai pelayanan kesehatan nih dari A sampai Z ya. A1, A2, A3 sampai gitu. Dan beliau mengatakan Aji Barang is cukup recommended untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dan tadi kualifikasi di kesehatannya cukup keren ya. Jadi saya melihat tadi sebetulnya dari auranya karyawan dulu. Itu penting melihat rumah sakit ini berkualitas atau tidak, bagus atau tidak. Karyawannya itu menyambut bukan menyambut saya, tapi menyambut pasien, kemudian spontan mengatakan selamat pagi, selamat datang dan sebagainya. Ini sesuatu yang mesti kita lakukan di seluruh rumah sakit daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini bisa menjadi contoh bahwa rumah sakit daerah tuh bisa kok, rumah sakit pemerintah tuh bisa kok. Bisa gitu ya. Jangankan setara, lebih dari rumah sakit swasta tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih atau selamat malam, selamat sore atau selamat apalah, tercerah para pemirsa sahabat ceria semuanya. Kapan nontonnya di podcast Obsere ini? Sekali lagi, asik. Hari ini kita kedatangan tamu yang begitu. Beliau ini adalah Ibu Yunita dan beliau ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Semuanya. Mungkin silakan mencoba. Ya, saya Yunita Dia Seminar, panggilannya Ninit, karena masih kecil. Ninit. Kalau udah gede nonot. Oke, saya datang ke rumah sakit umum daerah Aji Barang, asik dengan Dokter Igun yang luar biasa. Oke, sekali lagi kita kembali ketemu di Obseria, obrolan seru dan ceria. Oke Bu Didit, selamat siang. Ya kebetulan hari ini pas siang ini, kira-kira seharian ini ya. Dari pagi. Dari pagi saya ucapkan terima kasih nih. Beliau sangat mobil banget berada di Aji Barang. Kira-kira nih kesan pertama aja lah setelah hadir di Aji Barang. Aduh, begitu menggoda kesannya. Jadi saya terkaget-kaget karena saya selama ini mungkin sering lewat, sering melihat, tetapi tidak mampir. Oh, tidak mampir gitu ya hari ini. Saya khusus datang ke Aji Barang. Saya melihat dari pertama kali masuk, wow. Terima kasih untuk Rumah Sakit Aji Barang. Pak Bupati juga harus bangga, warga Banyumas juga harus bangga. Ada rumah sakit kelas C yang luar biasa. Dari depan petugasnya ramah-ramah. Alhamdulillah. Langsing-langsing nggak kayak Pak Igun. Cantik dan informatif sekali. Keren. Masuk ke dalam, ke rawat inap, ke bedah sentra, kemudian juga ke ruang anak-anak tadi. Saya melihat, ada taman untuk anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Berorientasi pada kualitas layanan. Mantap. Jadi memang itu salah satu ikhtiar kita, Bu Kadinkes dan Bu Ninit ini ya. Dan buat teman-teman tahu semua ya, Bu Ninit ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Provinsi, tentunya
beliau sudah tahu lah asam garamnya mengenai pelayanan kesehatan nih dari A sampai Z, nah, A1, A2, A3 sampai gitu. Dan beliau mengatakan Aji Barang is cukup recommended untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dan tadi kualifikasi di kesehatan itu keren ya. Jadi saya melihat tadi sebetulnya dari auranya karyawan dulu. Itu penting melihat rumah sakit ini berkualitas atau tidak, bagus atau tidak, karyawannya itu menyambut bukan menyambut saya, tapi menyambut pasien, kemudian spontan mengatakan selamat pagi, selamat datang dan sebagainya. Ini sesuatu yang mesti kita lakukan di seluruh rumah sakit daerah di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini bisa menjadi contoh bahwa rumah sakit daerah tuh bisa kok, rumah sakit pemerintah tuh bisa kok. Bisa gitu ya. Jangankan setara, lebih dari rumah sakit swasta tuh bisa. Yang penting niat untuk apa? Memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi niatnya adalah masyarakat terlayani dengan baik. Anggap pasien itu adalah saya. Pasien itu adalah keluarga saya. Maka pasti jiwa melayani akan muncul di situ. Ya. Nah, tadi saya melihat, dokternya udah datang. Jam 7:04. Waduh, ini luar biasa. Ya, jadi patut dibanggakan. Oke, terima kasih buat Bu Nini. Ya, memang kita di Aji Barang ini kita punya jargon dalam bagaimana ya. Kita orang datang ke rumah sakit ini pulang dengan kondisi aku sakit. Tapi pulang bisa happy, tersenyum. Kita mempunyai ada yang namanya ceria ini. Ceria yaitu cepat, efektif, ikhlas, ramah dan aman gitu. Dan kita ada satu jargon yang kita menjadi sebuah budaya ya, budaya kita dalam melayani itu tentang 3S. Senyum, jadi nggak ada alasan apapun. Harus tersenyum. Interaksi pertama kali, kontak pertama, first kontak itu front office harus senyum minimal tarik gitu ya. Dan yang kedua itu salam. Kita jadi mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi ya. Karena itu kan bagi orang muslim doa ya. Dan yang ketiga ini psikologi kontak, salaman. Salaman itu kita melakukan salam. Kalau mau nggak salaman kita cukup kayak gini. Itu ternyata ya itulah seperti yang Bu Nini hadapi itu dengan di lapangan. Jadi ini bukan hanya teori, tapi betul-betul dipraktekkan. Jadi banggalah ya teman-teman di Rumah Sakit Aji Barang berkembang sampai dengan saat ini. Tentu harapan saya nanti akan lebih bagus lagi. Kemudian masyarakat mencintai dan loyal, setia dengan Rumah Sakit Aji Barang. Tentu Pak Bupati senang ya, Pak Dewo. Jadi punya rumah sakit yang keren ya. Dan merasa kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya kan keliling nih ke pasien. Dari mana? Dari Cilacap. Ayo Cilacap gimana nih? Dari mana lagi? Di luar Kabupaten Banyumas. Hebat ya. Jadi yang barat itu pada datang ke sini, yang perbatasan Cilacapnya di Karangpucung datang ke sini juga. Hebat. Jadi apa motonya? Ceria. Jadi kalau kita memang memberikan layanannya dengan baik ya, cepat, efektif, ramah, ya kan? Kemudian ikhlas. Dan safety, passion ya, aman. Apa ya yang membuat mereka kemudian saya datang ke sini. Dan saya lihat di rawat jalan tadi kamar mandinya bersih. Alhamdulillah. Baunya kopi. Dan roti. Jadi nggak ada lagi bau apa tuh pembersih ruangan. Apa tuh? Wipol. Apa? Iya kan bau-bau pembersihan gitu ya, obat-obat gitu ya. Tidak ada. Jadi keren. Ini memang satu hal yang keren yang disampaikan Bu Nini ya tentang loyal ini. Ini memang penting sekali menurut saya itu. Jadi bagaimana kita menciptakan loyalitas kan harus terbentuk budaya melayani yang keren ya. Jadi kalau ada orang sakit, itu seperti pikiran pertama kali hanya ada RSUD Aji Barang. Dan itu juga itu loh Bu, yang roti yang tadi rotinya enaknya tadi. Enak ya. Ternyata kalau filosofinya cukup luas juga itu di samping ya kita udah melewat kajian PPI ya ada tempat makan di situ no problem gitu.
dan itu ingin menciptakan suasana mall gitu Iya, kan. betul. Datang ke sini itu apa namanya nggak pewangi alami dong karena roti. Tadi nggak satu nyoba yang loncat-loncat. Iya kan. Jadi saya diajak olahraga, datang ke rawat inap, ayo Suramada, naik cara Suramada ya. Suramada, naik cara Indonesia nih Sundamada. Ya. Nyong bisa ya tangan kiri ya. Keren. Jadi membuat suasana ceria di antara kita para karyawan atau SDM di rumah sakit itu penting karena bekerja di rumah sakit memang stresornya tinggi, jadi harus dibuat happy, jangan sampai mereka juga merasa tertekan. Jadi bekerja dengan ikhlas tadi ya, itu penting. Dan ada hal yang menarik karena rapi, bersih, itu pun semua orang betah, karyawannya juga betah, pasiennya juga nyaman. Itu menurut saya yang harus contoh nanti di rumah sakit pemerintah di Jawa Tengah. Nanti tak berikan contoh itu dong, datang ke sana untuk melihat. Sebanding gitu. Ya, silakan. Apalagi nih, Pak Igun nih memang dokter spesialis anestesi, tapi kerjaannya dari ketua komet, kemudian dari diklat. Maka kalau nanti di Aji Barang ada yang galak, berarti Pak Igun yang nggak beres gitu ya. Gitu. Oke, ini buat teman-teman semuanya, nih ada pesan itu sudah disampaikan, ada sebuah penghargaan dari Bayang-bayang ya, Ibu Kepala Dinas Kabupaten Provinsi Jateng mengapresiasi kita. Mari makanya setiap penggawa di RSUD Barang layani pasien ini dengan sebaik-baiknya ya. Selalu anggap itu diri Anda, keluarga Anda. Insya Allah harapan dari Bu Kadinkes, Bu Nini itu akan semakin terwujud. Mungkin yang terakhir buat kita Bu, ada pesan buat kita semuanya. Pesan untuk teman-teman di RSUD Aji Barang khususnya, tetap semangat untuk melakukan perbaikan, jangan puas sampai di sini, maka menjadi lebih baik, kualitasnya terus ditingkatkan, dan ingat bahwa tugas utama kita adalah melayani masyarakat. Maka senyum, ramah, kemudian berikan pelayanan terbaik, itu menjadi kunci. Dan kepada masyarakat Banyumas dan sekitarnya, apabila mengalami sakit, kemudian merasa tidak nyaman, butuh pelayanan, maka Aji Barang menjadi salah satu pilihan untuk bisa melayani dengan baik. Oke. Terima kasih Bu Nini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bersedia hadir menyempatkan waktu di Obseria, obrolan seru dan ceria. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu kembali. Dadah. Thank you.